warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denia Novianti, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dengan NPM 100417050. Pada saat ini, saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Kewenangan Pengadilan Negeri Bandung dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dihubungkan dengan asas kepastian hukum. Studi putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor perkara 329 PTDPLW 2018 PNBDG. Untuk ulasan yang pertama yaitu pembahasan diawali dengan adanya latar belakang. Perkembangan hukum Islam di Indonesia ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama dan kini juga dipandang sebagai tonggak revolusi. Kini, peradilan agama telah menjadi court of law setelah sekian lama mengalami perbedaan kewenangan dan hak-haknya dibatasi sebagai peradilan kuasi. Undang-undang tersebut, di samping mengembalikan beberapa kewenangan yang telah dicabut oleh pemerintah kolonial Belanda, juga memberikan kekuasaan untuk melaksanakan keputusannya sendiri, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan eksekusi dari peradilan umum. Akan tetapi, permasalahan mulai muncul ketika adanya Pasal 55 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang juga memberikan peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah melalui pengadilan negeri. Seperti yang terjadi dalam perkara nomor 329 PDTPLW 2018 PNBDG, di mana adanya sengketa antara bank syariah dengan nasabahnya yang melaksanakan proses penyelesaian di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam penelitian ini terdapat identifikasi masalah yaitu yang pertama, bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri Bandung dalam penyelesaian eksekusi sengketa perbankan syariah dalam putusan perkara nomor 329 PDTPLW 2018 PNBDG, dan yang kedua, bagaimana penerapan asas kepastian hukum bagi para pihak yang dirugikan dalam putusan perkara nomor 329 PDTPLW 2018 PNBDG ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kewenangan Pengadilan Negeri Bandung dalam penyelesaian eksekusi sengketa perbankan syariah putusan perkara nomor 329 PTDPLW 2018 PNBDG. Dalam fakta yang ada di lapangan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi masih adanya penyelesaian sengketa perbankan syariah yang diajukan ke pengadilan negeri, yaitu faktor yang pertama yaitu adalah faktor adanya choice of forum. Ketentuan dari choice of forum ini membuat adanya pilihan bagi para pihak yang bersengketa untuk memilih lembaga mana untuk dapat memutuskan penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa yang tertera dalam akad yang disepakati oleh bank syariah maupun nasabah itulah yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut, para pihak telah memilih pengadilan negeri untuk menyelesaikan perselisihan di kemudian hari yang dituangkan dalam akad atau perjanjian. Faktor kedua adalah yaitu faktor hakim tidak boleh menolak perkara. Setelah adanya perjanjian dalam akad tersebut di mana pengadilan negeri adalah pengadilan untuk menyelesaikan sengketa, maka oleh sebab itu pengadilan negeri tidak dapat menolak perkara yang diajukan kepadanya, termasuk sengketa perbankan syariah. Apabila hakim menolak perkara yang diajukan kepadanya, maka hakim dianggap mengingkari rasa keadilan yang seharusnya ditegakkan. Faktor yang ketiga adalah faktor kurangnya sosialisasi hukum. Faktor ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dianggap perlu dilakukan sosialisasi hukum secara terus-menerus oleh badan legislatif. Selanjutnya, penerapan asas kepastian hukum bagi para pihak yang dirugikan dalam perkara nomor 329 PTDPLW 2018 PNBDG ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adanya dua lembaga peradilan yang dapat menyelesaikan suatu perkara menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Hal tersebut bertentangan dengan yang tertera sebagaimana dalam Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung maupun Pengadilan Tinggi Bandung tentang realisasi hutang musyarakah mutanakisoh dalam rangka pelaksanaan akad memang tunduk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Akan tetapi mengenai objek penetapan eksekusi pengosongan berupa tanah dan bangunan sebagaimana yang terjadi dalam perkara nomor 329 PTDPLW 2018 PNBDG yang sudah terjual dalam lelang secara hukum sudah tidak tunduk pada Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, melainkan tunduk pada peradilan perdata umum. Peradilan umum ialah di mana masih memiliki kewenangan. Di antaranya ada beberapa faktor, yaitu choice of forum, hakim tidak boleh menolak perkara, dan kurangnya sosialisasi hukum. Dalam putusan perkara nomor 329 PTDPLW 2018 PNBDG terdapat benturan antara asas kepastian hukum juga dengan dasar hukum yang ada di dalamnya, seperti dalam pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah dan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93 PUU X 2012. Karena meskipun telah adanya ketentuan tersebut, masih saja ada dilema yang dirasakan para pihak yang berkaitan atau berhubungan dengan penyelesaian masalah sengketa perbankan syariah. Saran yang dapat diberikan adalah yang pertama, pemerintah wajib membuat peraturan yang jelas, tidak tumpang tindih dalam satu peraturan dengan peraturan lainnya. Lalu yang kedua, disarankan untuk negara selaku pelaksana pemberi jaminan kepastian hukum, wajib memberikan ketegasan dalam melahirkan produk hukum, serta pemerintah diharapkan memiliki peraturan mandiri untuk hukum acara perdata Islam untuk dapat berdiri sendiri sesuai sebagaimana ketentuan syariah. Sekian pemaparan dari hasil penelitian yang saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.